kemudian tadi kita diskusi banyak sih, ternyata anak-anak muda yang sudah dapat ini kan dia juga bisa disalurkan tenaga kerjaan itu loh. Oh iya, Ya, terus kemudian tadi kami lihat mereka itu kan punya keamanan seperti itu di jaringan. Nah, itu ada kaitannya dengan kami di pemerintah kota. Kami sangat butuh bagaimana keamanan jaringan ya. Nah, tadi kami diskusi bagaimana kemudian ada program wali kota untuk mereka-mereka anak-anak yang dari keluarga miskin itu kan ini pemberian pelatihan gratis kan. Kemudian mereka bisa dilibatkan untuk anak-anak MPR ya. Iya. Terus kemudian setelah mereka punya dapat skill, kita tidak otomatis terus rekrut mereka ke pemerintah kota tidak, tapi di kami Kominfo ada proyek-proyek pekerjaan itu yang bisa kita berikan ke mereka. Jadi mereka bisa jadi usaha mandiri gitu loh. Nah, salah satu yang kemudian mungkin tadi kami juga inginkan ada semacam pertemuan antara mereka dengan penyalur penerima tenaga kerja ya. Mungkin salah satu dinas Kominfo bisa jadi di situ. Jadi mereka menjadi partner kita untuk bekerja di Kominfo. Nah, jujur saja yang terkait dengan TIK, memang kami Kominfo kekurangan SDM TIK karena ini kan sangat spesifik. Nah, apalagi yang spesifik ini, sumber daya ini jarang sekali kepada masyarakat yang kurang mampu, ya kan? Biasanya hanya mereka orang dengan akses tertentu. ya dapat tidak. Ini salah satu kesempatan yang diberikan oleh Plan Indonesia untuk anak-anak kita yang kurang beruntung itu bisa mendapatkan pengetahuan, ilmu seperti ini. Jadi kami sangat mendukung. Salah satu konkretnya lagi, kemudian kita pengen ke depan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama ada kelanjutan dari proses ini di Surabaya. Untuk nanti anak-anak yang kurang beruntung itu kami rekrut. Baru kita bahas kerjasamanya, mereka mendapatkan pelatihan, setelah itu kami pakai. Itu salah satu ya yang kami lihat ya. Jadi sebenarnya ini sangat penting ya Pak ya, Sangat penting. bagi keberlanjutan terutama sistem keamanan jaringan itu Ya, tadi. karena kita lagi konsentrasi bangun jaringan EVO, jaringan WiFi, jaringan internet di lingkungan pemerintah kota ya. Oke Pak, terima kasih. Jujur ya, orang miskin untuk mendapatkan penting itu aplikasinya ya, namanya Sayang Warga, aplikasi besar. Tapi tadi kita lihat ada dia menggunakan berbasis AI ya. Jadi bagaimana cara mengukur berat badannya, tinggi berat badan, lingkar itu dengan menggunakan teknologi berbasis AI. Nah itu menarik, saya lihat itu menarik. Nah kemudian kami juga punya pengalaman dalam penanganan stunting berbasis digital. Kami ingin berbagi sama adik-adik kita ini kan, apalagi anak-anak Surabaya kan. Artinya yang dibutuhkan di dalam pemerintah itu seperti apa sih dalam penanganan stunting. Lalu kami juga bisa beritahu dia bagaimana ada yang bisa dilakukan analisa. Ini kan alat kerja tadi kayaknya, tapi kemudian menganalisa kebutuhan intervensi kepada bayi itu yang belum nampak. Nah, mungkin dengan diskusi dengan kami ingin menyempurnakan apa yang mereka buat, ya kan, supaya karya mereka itu lebih ketika ini memang karena kita pemerintah yang gunakan tahu benar kebutuhan-kebutuhan apa itu bisa mereka mengakomodir, itu salah satu. Yang kedua parenting ya. Jadi kan Pak Wali Kota Surabaya itu kan lagi renovasi semua balai RW yang dipakai untuk melakukan sinau bareng, parenting ya, salah satu kegiatan itu termasuk pelayanan ya. Nah, parenting ini menarik ini. Kami bicara parenting, tadi dia udah tunjukkan itu, dia punya aplikasi parentingnya bagaimana. Nah ini kami ingin dalami. Kami itu baru bikin konsep, baru mau masukkan ke dalam satu aplikasi kami pada Sayang Warga. Kalau mereka punya bagus, mungkin kami bisa kolaborasi dengan mereka. Kita justru ikuti anak-anak muda, mereka punya karya, mungkin kemudian kami bisa apresiasi di pemerintah kota ya. Mungkin itu salah satu yang menarik. Tadi saya lihat dua. Pak Fisar, yang diharapkan oleh mungkin wali kota sendiri kan nanti aplikasi ini seperti apa, memadai apa aja ya sejauh ini. Jadi bagaimana cara mendidik anak ya, terus kemudian Pak Wali itu juga menginginkan supaya ada kepedulian dari orang tua kepada anak, supaya itu anak itu kalau pulang malam harus ditahuin anak itu kemana. Tadi saya baca sekilas browser itu bisa mendeteksi anak. Kalau bisa mendeteksi anak keren itu. Ya kan, mungkin dia install di HP-nya, ya kan, ada pergerakan jadi tahu kalau nggak pulang-pulang anaknya posisi di mana, ya kan. Jadi saya tadi lihat itu menarik gitu, benar nggak itu? Jadi ya kalau itu bagus, waduh kita harus banyak belajar dengan mereka nih. Jadi ini bukan sekedar hanya cara mendidik anak konvensional, tapi bisa dengan teknologi ya, dengan memanfaatkan teknologi. Jujur saja kami belum terbayangkan sampai situ, mereka sudah sampai ke sana lihatnya ya.
Nah ini menarik Mas. Tapi nanti bisa kolaborasi dengan teman-teman Bisa. yang lain. Ya kita akan kolaborasi deh karena mereka bagus. Pak, aplikasi rumah dekat. Ya orang miskin itu harus semuanya bekerja. Ya. Jadi kami punya data terbaru miskin itu ya yang mau bekerja. Lanjuti hasil survei yang sudah dilakukan oleh kecamatan kelurahan, oleh dinas yang awalnya ingin di bulan Agustus semua mereka yang miskin itu yang mau bekerja itu ya untuk bisa bekerja. Tidak hanya harus di dalam 23 jenis pekerjaan yang ditawarin oleh pemerintah kota, tapi bagaimana camat lurah sama dinas itu bisa memfasilitasi menyalurkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, bagaimana caranya? Kita bisa gunakan potensi satu kota ini. Ada perusahaan, ya, ada apapun di kota ini. Kemudian warga miskin yang belum bekerja, yang pendapatannya masih belum sampai 4 juta, satu kakak seperti yang disampaikan Pak Wali, itu harus bisa mencapai 4 juta minimal. Ya. Jadi caranya bagaimana? Kami sudah bisa mendeteksi ya, itu dalam satu keluarga, contoh kalau ada 4 anggota keluarga, suami, istri, dan 2 orang anak, itu kita sudah mendeteksi masing-masing dari mereka itu pendapatannya berapa. Kalau memang mereka bekerja, kalau tidak bekerja ya no. Nah, intervensi nanti setelah intervensi yang diberikan oleh pemerintah, pendapatannya jadi berapa. Nah, kemudian nanti kalau pendapatannya sudah memenuhi UMR gitu ya, melebihi ya. Terus kemudian itu nanti secara sistem terlempar ke Dinsos melakukan verifikasi ulang apakah kemudian yang bersangkutan itu bisa dilepas dari keluarga miskin. Ya kan? Sasaran yang pertama adalah menyelesaikan masalah miskin ekstrim ya. Ini yang hari ini kami paparkan ke Wali Kota tentang cara kerja aplikasi yang nanti digunakan oleh teman-teman melakukan penginputan dan melakukan pemantauan dan analisa terhadap. Karena Pak Wali pengen kalau sudah kerja itu nggak hanya bawa orang itu kerja, tapi bagaimana kemudian dinas itu bertanggung jawab mengentry pendapatan tiap bulan. Caranya bagaimana? Kan sekarang itu Pak Wali kan menggeser semua dari kami, OPD itu kan bekerja di Balai RW. Nah, di Balai RW itu kan tidak setiap hari pelayanan dari pagi sampai, iya kan ada waktu yang kosong. Ya, ada waktu yang kosong karena itu petugas itu bisa datang ke warga yang di RW dia yang ada nama itu untuk melakukan macam konsultasi, ya disambangi bagaimana sih pendapatannya, kok bulan ini turun ini. Nah, kalau masalah turun, dia belum bekerja itu kemudian ditangkap oleh kami, oleh masing-masing pengampu ya, karena setiap kecamatan ada dinas pengampu untuk melakukan intervensi supaya dia bisa bekerja lagi. Nah itu ada yang kami harus pandang. RPK dari aplikasi Rumah Padat Karya ya. Bisa dipantau di situ juga. Bisa. Pak, ini terakhir Pak. Boleh teman-teman media kita mengabadikan terlebih dahulu, silakan. Sebelum nanti kita akan berfoto bersama. Buat kita foto bersama, Bapak Ibu sekalian. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah, luar biasa. Terima kasih teman-teman. Emang pindah. 1, 2, 3. Masalah serius juga saat ini di Indonesia ya Bu ya. Nah, boleh. Jadi sebenarnya ada yang jadi ini kita monitoring sampling pada mereka berbasis visual intelligence. Nah, jadi kenapa sampai menjadi bisa biasa Punya ilmu itu, saya berikan itu. Nah, oke. Sehingga saya tahu pemerintah daerah itu yang punya apa sih? Kan kalian bikin teknologi, mendorong referensi yang dibaca. Tapi kan dari pemerintah kan ada yang dilihat, oh saya butuhnya begini. Kalau kita mau operasi, ini bisa dipakai semua. Luar biasa.